Baik, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah kewirausahaan ya. Mana mata kuliah kewirausahaan ini adalah salah satu mata kuliah yang uh, diwajibkan oleh pemerintah, di mana pemerintah ingin mendorong banyaknya tumbuh dari wirausahawan itu tumbuh dari kalangan mahasiswa ya. Di mana harapannya nanti setelah adik-adik lulus dari perguruan tinggi, adik-adik bisa menciptakan peluang kerja tersendiri. Ya. Oke, baik adik-adik. Sebentar saya akan share screen ya. Oke, baik adik-adik. Sekarang sudah terlihat ya di kita di layar, di mana hari ini adalah pertemuan pertama kita tentang kewirausahaan. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya tentang materi kita, ada baiknya kita membuat ada tata tertibnya lah selama kita ini ya, selama kita berkuliah. Nah, jadi adik-adik, selama perkuliahan kewirausahaan ini, selama 2 bulan ini, nanti kita akan melakukan kuliah itu secara online ya adik-adik. Jadi kita tidak ada tatap muka di dalam ruangan, tapi kita akan melakukan perkuliahan itu secara online. Nah, kemudian selama perkuliahan online ya adik-adik, saya meminta kalian untuk tidak mematikan video atau kamera. Kenapa? Karena saya ingin memastikan adik-adik itu memang ada di ruangannya saya, benar-benar ada di perkuliahannya saya. Makanya saya ingin benar-benar adik-adik itu ada di ruang Zoom dengan tidak mematikan video atau kamera. Nah, apabila dimatikan video atau kameranya, maka saya anggap tidak masuk dalam perkuliahan saya. Kecuali, kenapa mematikan video atau kamera? Kecuali adik-adik meninggalkan ruangan ya. Meninggalkan ruangan karena mungkin ke belakang ingin buang air ataupun ingin ngambil minuman ya ke belakang atau ke dapur ya. Nah, dan apabila adik-adik meninggalkan ruang Zoom, adik-adik wajib tuh ya untuk meminta izin dulu kepada dosen pengampunya. Nah, selama perkuliahan adik-adik wajib untuk di-mute ya suaranya atau didiamkan suaranya. Kenapa? Agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran suara ya. Kecuali adik-adik ingin bertanya ya, atau dalam sesi tanya jawab ya. Nah, kemudian berikutnya adalah selama perkuliahan, adik-adik juga wajib menggunakan pakaian yang sopan dan pantas ya, sebagai peserta didik. Jangan karena merasa berada di rumah masing-masing, jadi adik-adik menggunakan pakaian itu seadanya gitu. Pakai kaos oblong atau mungkin pakai kaos singlet gitu ya. Jadi tetap gunakan pakaian saat seperti kuliah ya. Di mana tetap menggunakan pakaian yang sopan, rapi dan pantas ya, Adik. Nah, berikutnya adalah apabila perkuliahan kita ini tertunda ya, Adik. Maka saya minta Adik mencari hari pengganti perkuliahannya.
boleh hari Sabtu ya, atau boleh hari Minggu, ataupun perkuliahannya itu diganti di malam hari ya. Dan itu hari itu sama-sama kita sepakati kapan hari penggantinya. Apabila perkuliahan itu tertunda karena ada sesuatu dan lain halnya. Oke, baik adik-adik. Demikian tertibnya. Nah, kemudian untuk selama perkuliahan ya, adik-adik nanti ada namanya tugas ya. Ada tugas mingguan, ada tugas semester. Nanti tugas mingguan itu akan saya berikan setelah perkuliahan. Kemudian tugas semester nanti akan saya berikan pada saat pertemuan kedua atau ketiga ya. Di mana nanti adik-adik akan membuat proposal bisnis ya. Proposal usaha. Di mana nanti tugasnya itu adalah tugas perorangan. Sama juga tugas mingguan juga tugas perorangan. Nah, selain tugas mingguan dan juga ada tugas semester, nanti adik-adik juga akan ada post test. Jadi setelah selesai perkuliahan, ya, nanti akan saya berikan post test dan juga akan saya kasih tugas mingguan pada adik-adik. Nah, tugas post test, ya, untuk post test itu akan dikerjakan setelah perkuliahan selesai dan dikerjakan selama 10 menit. Nanti akan saya berikan Google Form-nya. Oke, baik adik-adik. Demikian untuk tata tertib dan juga untuk tugas. Nah, baik adik-adik, kita akan masuk dalam perkuliahan ya adik-adik. Untuk materi yang pertama, di mana tentang pengertian tentang kewirausahaan. Nah, jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kewirausahaan itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha, kegiatan bisnis yang menguasai market ya, suatu market atau pasar tertentu atau suatu bidang tertentu yang dia kuasai. Nah, jadi kewirausahaan itu adalah suatu kegiatan bisnis atau kegiatan jual beli atau kegiatan menghasilkan produk, barang, dan jasa. Oke, sebelum kita lebih jauh memahami apa itu tentang kewirausahaan, nah kita harus memahami dulu etimologinya ya. Jadi etimologi dari kewirausahaan itu terbagi dari dua kata. Yang pertama kata dari wira, dan ada kata keduanya itu kata usaha. Ya. Di mana kata wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Itu pengertian dari wira. Kemudian usaha yang berarti perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Ya mungkin kalau bisa kita gabungkan kedua kata ini ya. Wirausaha itu adalah seorang pejuang yang ingin berbuat sesuatu. Seorang manusia yang ingin berbuat amal. Seorang manusia yang ingin berbuat sesuatu, yang ingin mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Seseorang yang ingin berbuat sesuatu
yang tidak menunggu dulu, ya, kesempatan itu datang, tapi dia sendiri yang menciptakan sebuah peluang tersebut. Nah, itu mungkin sedikit mungkin kita bisa gabungkan ya pemahaman antara wira dan usaha tersebut. Nah, menurut Pak Yosef Schumpeter ya tahun 1934, jadi menurut beliau ini adalah wirausahawan itu adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi baru. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kombinasi baru itu? Bisa dia memperkenalkan sebuah produk yang baru, atau dia memperkenalkan sebuah metode produksi yang baru, atau dia membuka pasar yang baru atau new market. Kemudian atau dia memperoleh sumber pasukan baru dari bahan atau komponen yang baru. Ya. Artinya dia membuat sebuah inovasi. Atau bisa juga dia menjalankan suatu organisasi yang baru di sebuah sebuah industri. Ya. Nah, contoh misalnya memperkenalkan produk baru. Kita sama-sama tahu ya, kopi ya, adik-adik mungkin mengenal yang namanya kopi. Kalau mungkin kopi yang dulu itu ya, mungkin contoh kopi hitam ya, hanya kopi hitam dicampur gula ya, kemudian dikasih air panas, sudah jadi kopi. Tetapi di tangan anak-anak muda sekarang ya, kopi itu bisa menjadi beberapa varian. Bisa jadi kopi latte, ya, bisa menjadi kopi susu, ya, dan banyak macam jenisnya. Nah, itu salah satu adalah memperkenalkan produk yang baru. Ya. Kemudian memperkenalkan metode produksi. Ya. Sebuah metode produksi, misal contoh. Mungkin dulu cara produksinya adalah secara manual. Contoh menjahit. Gitu. Dia menjahit menggunakan tangan. Nah, sekarang metode produksinya baru. Dan cara apa? Dengan mesin jahit. Nah, mungkin mesin jahitnya mungkin masih manual ya, menggunakan kaki. Sekarang menggunakan pabrik. Ya. Semua dikerjakan dengan mesin untuk menjahit. Nah, itu salah satu memperkenalkan sebuah metode produksi yang baru. Kemudian membuka pasar yang baru. Nah, contoh kalau membuka pasar yang baru, mungkin dulu ya, di zaman dulu misalnya penjualan ini air putih ya, air bening. Dulu Aqua itu adalah sebuah pionir ya, yang awal menjual dari air kemasan. Dulu orang tertawa gitu. Kok air? Ya, air yang putih mungkin lebih gampang lah orang dulu cari gitu. Dimasukkan dalam sebuah kemasan, kemudian dijual. Dulu mungkin orang tidak berpikir kalau ternyata sekarang air kemasan itu sangat diperlukan gitu, sangat dibutuhkan. Karena orang kemanapun, jalan kemanapun pasti membutuhkan air kemasan. Nah itu artinya dia membuka sebuah pasar yang baru, penjualan yang baru gitu. Jadi sesuatu yang mungkin orang lain tidak pikirkan, dia itu sebuah ini yang bisa saya jual. Nah itu mungkin beberapa contoh ya, sebuah kombinasi baru ya, kita dalam
melakukan implementasi perubahan-perubahan di dalam pasar. Nah, maka dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, ya Adik-adik, maka pengertian kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha, ya, atau mungkin sekarang terus lebih sering disebut sebagai startup, ya, dan perkembangan usaha, ya, venture grow. Artinya kewirausahaan itu adalah sebuah usaha yang dimulai dulu dan kemudian dikembangkan sebuah usaha tersebut. Ya. Menurut Pak Soeharto Pak Prawiro. Nah, jadi adik-adik, dalam menjalankan kewirausahaan itu ada namanya etika dan ada namanya norma, ya, yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Apa yang disebut sebagai norma, ya? Norma itu adalah perilaku yang disetujui secara budaya atau diterima secara luas, ya. Itu pengertian dari norma. Sedangkan etika adalah pendekatan sistematis yang digunakan seseorang dalam membuat sebuah keputusan tentang suatu perilaku. Ya. Nah, jadi etika itu berhubungan dengan perilaku seseorang, ya, pribadinya seseorang. Sedangkan norma itu berkaitan dengan perilaku juga, tapi berkaitan dengan budaya tempat, budaya setempat atau sesuatu yang diterima secara luas, ya. Nah, itu pengertian dari norma maupun dari etika. Nah, sekarang kita lihat dari etika, ya. Nah, apa etika seorang pengusaha, ya? Etika wirausaha, ya. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma berlaku dalam suatu negara atau masyarakatnya. Jadi, apa saja, ya? Contoh, dia punya penampilan yang sopan, ya, penampilan yang apik dalam suatu acara, ya, ataupun dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Nah, itu dari etika, ya, bagaimana dari segi penampilan. Kemudian dari cara berpakaian, ya. Pakaian seorang pengusaha itu harus sopan, ya. Kemudian harus disesuaikan dengan tempat dan waktu yang berlaku. Kemudian juga dari cara berbicara. Cara berbicaranya itu, ya, harus mencerminkan seperti apa sih usaha yang dia geluti. Kemudian seperti sopan santunnya, ya. Kemudian penuh tata krama. Kemudian tidak menyinggung atau mencela orang lain. Ya. Itu cara berbicara dalam etika berwirausaha. Kemudian dari gerak-gerik, ya. Gerak-geriknya tidak selengean atau apa gitu. Jadi gerak-geriknya ya gerak-gerik yang menyenangkan orang lain, ya. Dan juga tidak menimbulkan namanya gerak-gerik yang mencurigakan. Gerak-gerik mencurigakan itu contohnya gaya pengen nyuri gitu, ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi gerak-gerik yang tidak membuat orang curiga dia berbuat sesuatu yang aneh-aneh gitu, ya. Nah, tadi tentang etika, ya, etika wirausaha. Nah, sekarang adalah tentang norma wirausaha. Jadi norma wirausaha itu seperti yang kita dengarkan tadi, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, norma itu berkaitan dengan budaya, ya, berkaitan dengan
adat istiadat tempat. Nah, apa saja yang berkaitan dengan norma? Ya. Yang pertama, berkaitan dengan kejujurannya. Jadi, seorang pengusaha itu harus bersikap jujur, ya, baik dalam berbicara maupun bertindak, ya. Kemudian bisa dipercaya, ya, oleh berbagai pihak, ya. Kenapa? Karena setiap melakukan usaha, setiap melakukan bisnis, ya, kejujuran itu adalah yang terpenting. Jangan berusaha untuk mencurangi, ya, mencurangi mitra bisnis kita. Karena bagaimanapun semakin banyak mitra bisnis kita, semakin banyak juga ini kita, rezeki kita. Oke. Berikutnya adalah apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah dia harus bertanggung jawab, ya. Artinya apa? Wirausaha itu dia harus bertanggung jawab terhadap semua bidang usahanya, ya. Kemudian apalagi? Bertanggung jawab terhadap kewajibannya yang harus diselesaikan. Contoh, apa saja sih kewajibannya? Ya. Kewajibannya itu kewajiban kepada karyawan, ya, kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Kepada karyawan itu contohnya adalah membayar gaji tepat waktu, memberikan THR, kemudian memberikan hak BPJS-nya, ya, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk masyarakat, ya, ada namanya tanggung jawab sosial perusahaannya. Atau mungkin dulu lebih kita sering dengar itu namanya CSR, ya, di mana dia harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat, ya. Atau mungkin salah contohnya tidak membuang limbah, ya, limbah perusahaannya, ya, limbah pabriknya ke sekitar masyarakat, gitu. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kemudian kepada pemerintah, ya. Pada pemerintah ini tanggung jawabnya apa? Misalnya mengurus perizinan, ya, izin-izin usaha kita. Kemudian apalagi? Pajak, ya. Nah, itu yang harus dimiliki dan harus seorang pengusaha itu bertanggung jawab terhadap usahanya. Kemudian yang berikutnya adalah menepati janji, ya. Artinya, misalnya dia menepati janjinya untuk membayar invoice atau tagihan dari supplier, ya. Itu misalnya minggu depan, ya. Minggu depan harus kita usahakan untuk membayar. Nah, bagaimana misalnya tidak mampu kita bayar? Kita bicarakan lagi kepada supplier kita. Katakan kendala kita seperti apa. Ya, mohon untuk diberikan waktu, perpanjangan waktu lagi. Nah, itu apa namanya? Hal yang harus kita miliki sebagai wirausaha. Artinya harus menepati janji kita sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, ya. Kemudian berikutnya adalah disiplin, ya. Nah, pengusaha itu dituntut untuk disiplin untuk melakukan pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Pelaporan apa? Contoh, dia melaporkan pajaknya, ya, berapa penghasilannya, berapa omsetnya.
ataupun berapa yang dia dapatkan ya. Kepada siapa? Mungkin eh, dia punya ini ya, kalau perusahaan besar itu dia punya pemegang saham, dia harus laporkan ya, omsetnya berapa ya, pendapatannya berapa. Nah, itu dia harus laporkan kepada pemegang saham. Itu adalah salah satu contoh di mana seorang wirausaha itu harus disiplin ya, dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, yang berikut adalah taat hukum ya. Nah, artinya apa? Ya, pengusaha itu harus patuh ya terhadap hukum-hukum yang ada di negara Indonesia. Ya. Nah, apa akibatnya apabila perusahaan itu tidak taat terhadap hukum? Contoh, ya, ada aturan di mana memberikan THR kepada karyawan itu adalah seminggu sebelum hari raya, gitu adalah satu contohnya. Nah, pengusaha itu harus membayarkan sebelum hari raya, satu minggu sebelum hari raya, minimal ya. Pengusaha harus bayarkan segera. Apabila tidak, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Nah, itu eh, contoh untuk perusahaan yang harus taat hukum. Nah, berikutnya adalah suka membantu ya. Artinya itu tadi adalah punya tanggung jawab terhadap masyarakat ya. Nah, bagaimanapun seorang pengusaha atau pemilik perusahaan atau pabrik, dia harus melihat di sekitarnya atau masyarakat di sekitarnya apa bantuan atau apakah bantuan yang diperlukan oleh masyarakat sekitar ya. Nah, kemudian apalagi komitmen dan menghormati. Jadi pengusaha itu harus komitmen dan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen yang dengan pihak lainnya. Pengusaha yang menunjukkan komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh semua pihak ya. Nah, jadi penting sekali kita sebagai pengusaha itu harus memiliki komitmen ya agar kita bisa dihormati ya. Semakin kita berkomitmen, maka semakin kita akan dipercaya. Nah, berikutnya adalah mengejar prestasi ya. Nah, maksudnya mengejar prestasi ini apa ya? Artinya perusahaan itu ingin terus berkembang ya. Tidak stagnan di situ terus ya. Itu terus gitu. Enggak. Tapi perusahaan itu ingin mengejar sesuatu yang lebih besar ya. Ingin mengejar prestasi yang lebih tinggi. Impiannya mungkin dulu pabriknya mungkin besarnya hanya 3x3 ya contohnya ya. Hanya sebesar kamar. Targetnya adalah 1 tahun kemudian inginnya adalah ukurannya 10x10 gitu pabriknya. Dan mungkin 10 tahun ke depan dia ingin punya pabrik itu ada di 34 provinsi. Nah, itu salah satu contohnya. Artinya dia ingin mengejar sesuatu yang lebih besar ya, untuk perusahaan yang sudah dia jalankan. Nah, demikian ya adik-adik terkait sedikit tentang pengertian
kewirausahaan ya, dan juga norma serta etika yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Adik-adik. Oke, demikian adik-adik materi kita hari ini tentang pengertian kewirausahaan. Adik-adik. Oke, baik adik-adik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa setelah selesai pertemuan ada namanya post-test dan juga tugas mingguan. Ya, adik-adik. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang tugas mingguannya. Nah, adik-adik, untuk tugas mingguan, minggu ini adalah minggu pertama kita, di mana saya meminta adik-adik untuk mencari minimal 7 pengertian tentang kewirausahaan menurut pendapat para ahli atau pakar kewirausahaan. Jadi, ada 7 pengertian dan ada 7 juga pendapat dari para ahli maupun pakar kewirausahaan ya, adik-adik. Nah, kemudian yang kedua adalah carilah perbedaan norma dan etika dalam berwirausaha maupun berbisnis. Nah, jadi kalian nanti jelaskan ya, tugas itu norma dalam berbisnis itu apa saja sih ya. Kemudian di dalam etika itu seperti apa aja sih? Nah, itu kalian cari perbedaannya, apa saja perbedaannya. Perbedaan dari norma maupun etika ya, dalam berbisnis. Oke. Nah, kemudian tugasnya itu dibuat dalam sebuah paper ya. Paper. Nah, kemudian paper tersebut boleh kalian desain sebagus mungkin ya desainnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Papernya silahkan nanti kalian buat sebagus mungkin ya papernya. Nah, kemudian tugasnya ini adalah sifatnya perorangan ya, adik-adik. Nah, kemudian tugasnya ini juga dikumpulkan hari Rabu ya. Jadi hari ini hari Senin ya, adik-adik. Nanti hari Rabu kalian kumpulkan tugasnya. Nah, dikumpulkannya di mana? Di BLP ya, adik-adik. Nah, nanti ada saya tulis di situ adalah upload tugas mingguan. Oke, kemudian format tugasnya di format tugas. Nah, nanti itu kan nanti kalian buat dalam bentuk PDF ya, adik-adik. Nah, format file PDF ya. Nah, kemudian nama formatnya adalah nama kalian ya. Contoh Perdi Kahandani kelas 3TS NIM ya, 111 ya. Kemudian nama tugasnya adalah pengertian kewirausahaan. Dan kemudian berikutnya adalah tugas mingguan 1. Nah, ini yang kalian tulis nanti di formatnya. Oke, baik adik-adik tentang penjelasan tentang tugas mingguannya. Nah, berikutnya ini adalah post-testnya. Ya. Jadi nanti ini silahkan diisi adik-adik waktu kalian 10 menit untuk mengisinya post-testnya. Dimana saya ingin memastikan sejauh mana adik-adik mengerti tentang pengertian kewirausahaan. Silakan dikerjakan post-testnya adik-adik.
Oke, silahkan dikerjakan sebaik mungkin post-testnya ya. Nah, post-test ini pun saya nilai. Nah, ada nilainya. Jadi tugas kalian itu bahasa saya adalah ada tugas harian. Tugas hariannya adalah post-test. Kemudian ada tugas mingguan, kemudian ada tugas semester. Ya. Jadi ada 3 tugas yang akan saya nilai. Nah, salah satunya adalah tugas post-test ya. Oke, baik adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Dan saya ucapkan selamat mengerjakan post-testnya dan juga selamat mengerjakan tugas mingguannya. Selamat pagi adik-adik. Pertemuannya hari ini saya tutup ya. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih adik-adik.